Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Chen Ping juga berdiri kokoh di belakang kura-kura suci yang besar. Kura-kura suci yang besar ini jelas berenang lebih cepat. Diiringi dengan berenang, kura-kura suci terus melompat dan mengeluarkan suara bernada rendah. Lihat, biksu kecil ini mungkin tidak akan bisa bertahan sebentar. 1 menit, apakah kamu bercanda? Paling lama 30 detik. Semua orang melihat Chen Ping berdiri di belakang kura-kura suci, dibawa pergi, dan semua orang mulai berdiskusi lagi. Dia tidak akan bertahan lebih dari 20 detik. Aku telah merasakan kekuatan penyu suci ini. Ye Fengqing membuka mulutnya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lagi pula, memalukan bahwa dia gagal menjinakkan kura-kura suci setelah semua pembicaraan besar. Melihat apa yang dikatakan Ye Fengqing, semua orang mengangguk setuju. Saat ini, banyak orang yang memperhatikan Chen Ping, jadi tidak banyak orang yang memperhatikan Xindong, yang membuat Jin Dong tidak terlalu terpapar banyak risiko. Kekuatan tubuh yang kasar, stabil di kulit kura-kura. Chen Ping tidak menggunakan kungfu yang sama seperti orang lain menggunakan bor untuk mengencangkan tubuhnya dengan erat. Berdiri di atas kulit kura-kura, dia membuang seluruh nafasnya, perlahan-lahan duduk di atas kulit kura-kura, dan dengan lembut membelainya dengan kedua tangan. Cangkang kura-kura seperti membelai anak Anda sendiri. Ia berharap melalui cara ini, Holy Lightning akan melemahkan daya tahan tubuh dan membuat gerakan kura-kura melambat. Turun. Pada saat ini, tubuh Chen Ping juga mulai memancarkan cahaya suci, meskipun cahaya ini tidak sekuat hantu tua iblis, namun dapat menyinari semua orang, tetapi cahaya Chen Ping lebih lembut. Segera, tanah suci yang luas dan Chen Ping semuanya ditutupi oleh cahaya ini. Di bawah pengaruh cahaya ini, penyu suci mulai melambat. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Dan wajah Ye Fengqing menjadi sangat suram, karena saat ini Chen Ping sudah berada di kulit kura-kura selama beberapa menit, bukan 20 detik katanya. Ini tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya. Chen Ping tidak memperhatikan perhatian orang-orang di kapal roh setelah melihat kura-kura suci melambat. Chen Ping sangat gembira, dan kemudian memancarkan perasaan ilahi, berniat untuk berkomunikasi dengan kura-kura suci. Jika Anda ingin menjinakkan kura-kura suci, jika Anda ingin kura-kura mengenali tuannya, Anda harus membiarkan pemikiran kura-kura sama dengan pemikiran Anda. Untuk melakukannya, lagi pula, kecerdasan spiritual kura-kura suci semacam ini tidak kalah dengan manusia. Jika Anda tidak mendapatkan persetujuan dari kura-kura suci, percuma menjinakkan tubuh kura-kura suci sendirian. Tetapi tepat ketika kesadaran Chen Ping ingin memasuki lautan kesadaran penyu suci menolak. Mulai ngebut dan jelajah, terus berguling di laut. Melihat orang suci itu mengerahkan kekuatannya lagi, semua orang kembali ceria. Tampaknya Holy Turtle sangat besar, dan sangat sulit untuk menaklukkannya. Kupikir barusan akan berhasil. Kain Wall. Semakin besar kura-kura suci, semakin tinggi kecerdasannya. Jadi jika Anda ingin dikenali oleh kura-kura suci, Anda harus untuk menjadi sadar, komunikasi akan berhasil. Tampaknya tanduk suci ini tidak ingin dijinakkan oleh biksu kecil kelas 5 dari alam komposit, jika tidak maka akan memalukan. Hahaha, itu hanya binatang buas, wajah apa yang kamu butuhkan? Seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menyebut penyu suci sebagai binatang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang biksu yang baru saja tertawa. Dan biksu yang tertawa itu juga sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya langsung berubah. Tapi sudah terlambat, saya melihat dua kura-kura melompat dari bawah perahu roh, seolah-olah mereka bisa terbang sebentar. Kerang. Segera setelah itu, dua pancaran air besar langsung menuju biksu yang tertawa itu. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali, biksu itu langsung ditembak jatuh oleh semburan air hitam pekat ke laut. Tengah.
Setelah berjuang beberapa kali, dia menghilang ke lautan tinta. Idiot ini berani menyebut kura-kura suci sebagai binatang buas, dia benar-benar ingin mati. Kura-kura suci ini sudah lama cerdas. Kecuali penampilan mereka untuk berubah menjadi bentuk manusia, mereka tidak berbeda dengan manusia. Apa menurutmu mereka tidak bisa mengerti bahasa manusia? Semua orang melihat kematian tragis biksu yang jatuh ke lautan tinta, dan mereka tidak merasakan kesedihan sedikitpun. Ayo tertawa, kura-kura suci ini sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah secara aktif menyerang manusia. Begitu banyak biksu yang masih menyukai kura-kura suci. Biksu itu tidak mengatakan apa-apa, jadi dia pantas mati. Sementara semua orang mendiskusikan kematian tragis biksu itu, Chen Ping telah dibawa berpuluh-puluh mil jauhnya oleh kura-kura suci yang besar. Di laut yang gelap gulita, dekat dengan mata, saya tidak bisa lagi melihat sosok Chen Ping. Ketika mereka menemukan bahwa Chen Ping telah pergi, semua biksu segera menjadi emosional. Pergi, ini benar-benar berlebihan. Seorang biksu kelas 5 dalam kondisi bugar ingin menjinakkan kura-kura suci, dan juga ingin menjinakkan yang terbesar. Penyu suci, jika orang ini bisa menjinakkan kura-kura suci terbesar, bukankah kita semua akan ditampar mukanya? Saya merasa bahwa yang paling banyak ditampar adalah Tuan Ye Duo. Banyak biksu berdiskusi, dan kemudian mengarahkan pandangan mereka ke Shindong. Baru saja semua orang memperhatikan Chen Ping, tetapi tidak banyak orang memperhatikan Jindong. Sekarang Chen Ping sudah pergi 4, jadi semua mata tertuju pada Jindong. Pada saat ini, Gao Qilan dan Ji Yun memandang Chen Ping yang telah menghilang, dan mereka semua merasakan sakit hati. Meskipun mereka juga tahu kekuatan Chen Ping, tetapi tempat ini berada di atas lautan tinta, bukan di darat. Jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak ada tempat untuk melarikan diri di laut peta ini. Nona Gao, kakak laki-lakimu tidak terlalu kuat, tetapi kamu sangat berani. Kamu bahkan pergi untuk menjinakkan kura-kura suci, dan bahkan berani menyerang yang terbesar. Zhou Tai juga sangat menghormati Chen Ping saat ini, tidak peduli apa, energi perak Chen Ping benar-benar luar biasa. Gao Qilan tidak menjaga Zhou Tai, saat ini dia sangat cemas, khawatir dengan keselamatan Chen Ping, bagaimana mungkin dia memiliki mood untuk menjaga Zhou Tai. Di lautan tinta, Jindong telah berubah dari posisi berdiri menjadi posisi tengkurap, menggenggam erat kulit kura-kura dengan kedua tangan. Tangannya sudah berdarah. Beberapa kali dia hampir didorong ke lautan tinta, tetapi Jindong tidak menyerah sama sekali. Dia tahu jika dia tidak melakukannya, dapat menjinakkan tanduk suci, cepat atau lambat mereka akan ditemukan di kapal roh. Jika orang-orang dari Siling di Menlik mengetahuinya, maka mereka bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Untuk saudari juniornya, Jindong juga melakukan yang terbaik. Melihat kerja keras Jindong, banyak biksu di perahu roh tidak dapat menahan kekagumannya. Siapa orang ini? Dia terlihat sangat pekerja keras, dan tangannya akan lumpuh. Entahlah, orang ini tidak menunjukkan auranya sama sekali, dan itu benar-benar kekuatan kasar untuk melawan kura-kura suci ini. Untuk menjinakkan kura-kura suci, ini masalah hidup. Semua orang berbicara. Dan saudari junior Shindong menatap kakak laki-lakinya dengan kecemasan di wajahnya. Chen Ping, yang berada puluhan mil jauhnya dari kapal roh, masih berusaha berkomunikasi dengan kura-kura suci di bawahnya dengan perasaan spiritualnya, tetapi kura-kura suci itu masih memiliki temperamen buruk berdiri, melawan mati-matian, sama sekali tidak memberi Chen Ping kesempatan untuk memasuki lautan kesadaran. Sudah setengah jam sekarang, meskipun tubuh suci itu besar, dia sedikit kelelahan saat ini. Kecepatan berenang semakin lambat dan lambat, tetapi meskipun demikian, itu sama sekali tidak menyerah pada Chen Ping. Melihat penyu suci terlalu keras kepala, Chen Ping melirik kapal roh yang telah lama menghilang, lalu meledak. Kekuatan naga di tubuhku. Seekor naga emas meraung dan muncul, melayang di atas kepala Chen Ping. Jelas,
Setelah melihat naga emas muncul dan merasakan kekuatan naga di tubuh Chen Ping, mata penyu suci penuh horor. Wos-wos. Kura-kura suci menjerit pelan, seolah-olah sedang mengemis. Melihat ini, Chen Ping keluar untuk menyelidiki lagi. Orang suci itu dengan patuh melepaskan lautan pengetahuannya, tidak berani melawan lagi. Segera, kesadaran Chen Ping menyapu lautan kesadaran kura-kura suci, dan dia menemukan bahwa ada sebuah pulau kecil tidak jauh dari sini. Hanya saja kura-kura suci belum pernah berada di pulau itu, jadi Chen Ping tidak memiliki cara untuk mengetahui situasi di pulau itu dari lautan pengetahuan tentang tanduk suci. Menarik kesadarannya, kura-kura suci itu sudah jujur, dan dia terus membuat suara pelan, seolah dia sedang berusaha menyenangkan Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping menepuk kepala penyu suci sambil tersenyum. Oke, bawa aku kembali. Kura-kura suci memuntahkan aliran air laut, lalu dengan cepat bergerak menuju kapal roh. Semua orang di kapal roh melihat ke arah Jin Dong. Sekarang sudah lebih dari setengah jam, Jin Dong masih mati. Berbaring di kulit kura-kura. Kura-kura suci di bawahnya juga tidak memiliki kekuatan, tetapi kedua belah pihak kelelahan seperti ini, kura-kura suci tidak menerima batu. Kura-kura suci mengambang tanpa daya di laut, dan Jin Dong terbaring tak berdaya di atas kura-kura suci. Banyak biksu juga melihatnya tanpa arti, jadi mereka tidak tahu kapan itu akan membuang-buang waktu. Kepala, lihat, apa itu? Saat ini, seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan menemukan kura-kura suci yang besar, menghadap angin dan ombak, menuju ke arah mereka. Kapal roh datang. Munculnya kura-kura suci yang besar tidak mengejutkan mereka. Yang mengejutkan mereka adalah ada monster di atas kura-kura suci. Sesosok berdiri di atasnya. Angin laut yang kuat bertiup, dan jubah pada sosok itu bergoyang tertiup angin, seolah-olah itu adalah peri. Tetapi ketika kura-kura suci mendekat, semua orang menemukan bahwa orang yang berdiri di atas kura-kura suci sebenarnya adalah Chen Ping. Dan ini adalah warna dasar yang ingin Chen Ping kenakan dengan elegan sekarang. Melihat Chen Ping yang kembali, dan kura-kura suci yang patuh di bawah kakinya, semua orang tercengang. Bagaimana bisa seorang biksu kelas 5 di alam tubuh bugar menjinakkan kura-kura suci sebesar itu? Orang harus tahu bahwa Ye Fengqing pun belum menjinakkan kura-kura suci ini. Melihat kembalinya Chen Ping dengan selamat, Gao Qilan dan Li Yun semuanya melompat dengan penuh semangat. Sialan, Nona Gao, bukankah kakakmu terlalu hebat? Apakah kamu benar-benar telah menjinakkan kura-kura suci ini? Mata Zhou Tai melebar ketika dia melihat Chen Ping mendorong kura-kura suci kembali, dan mulutnya terbuka karena terkejut. Jin Dong, yang sedang berbaring di kulit kura-kura, melihat Chen Ping kembali mengendarai kura-kura suci, dan tahu bahwa pihak lain telah menjinakkannya. Kura-kura suci tidak bisa menahan pandangan iri. Anda harus tahu bahwa tanah suci Chen Ping adalah yang terbesar dan paling sulit untuk dijinakkan, dan sekarang Chen Ping telah menjinakkannya. Dan Jin Dong, kura-kura suci, berukuran kecil, dan dia sudah lama tidak menjinakkannya, terlihat jelas bahwa persaingan antara keduanya telah berakhir. Kami telah melihatnya. Chen Ping melihat bahwa Jin Dong menemui jalan buntu dengan kura-kura suci di bawahnya, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Saya melihat Chen Ping menepuk kepalanya dan berkata, "Pergi, bantu dia." Tanduk suci Chen Ping berteriak pelan, lalu berenang mendekat. Kura-kura suci di bawah Jin Dong segera menunjukkan rasa hormat yang besar saat melihat kura-kura suci Chen Ping berenang. Terlihat bahwa kura-kura suci yang dijinakkan oleh Chen Ping adalah pemimpin dari kelompok kura-kura suci ini. Saya melihat kura-kura suci Chen Ping bergesekan dengan kepala kura-kura suci lainnya, dan segera kura-kura suci itu bergidik. Berteriak sebentar, segera setelah itu, dia menoleh dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat tangan Jin Dong. Melihat penampilan kura-kura suci, mata Jin Dong penuh kejutan, jadi dia perlahan melepaskan tangannya, dan menemukan bahwa kura-kura suci di bawah kakinya tidak melawan lagi. Dengan lembut membelai kepala Seng Gui,
Jin Dong menatap Chen Ping dengan penuh semangat dan berkata, "Kakak, terima kasih. Jika Anda bisa mendapatkan tempat saya akan melewati api dan air, dan saya akan melakukan apapun yang saya inginkan." Jin Dong tahu bahwa tanpa bantuan Chen Ping, akan sulit baginya untuk menjinakkan tanah suci di bawah kakinya.